أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu adzim. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka rapat gabungan Yayasan Bina Ranah Rantau, pembina, pengawas dan pengurus. Alhamdulillah sudah hadir di sini ada 6 orang ya, yaitu Pak Yusril, Pak Ridwan, Pak Ustadz Abdul Ghaffar, Bu Efrita, Pak Amdan ya, Khairunnas. Nah, sebelum kita masuk ke acara ini, terlebih dahulu kita memperkenalkan diri masing-masing dulu. Mau Khairunnas ya, tinggal di Pondok Kacang Prima, Blok F1 nomor 9 Bale, Tangerang Selatan. Asal dari Kuto Gadang Meninjau ya. Rantau Jakarta mulai tahun 81, jadi guru, terakhir jadi pengawas SMA, pensiun 2007 Bale. Nah, jadi karena kita bergerak di bidang pendidikan, tentu kita tidak mungkinlah pensiun. Di dalam hal ini kita akan selalu hendaknya mencari yang terbaik untuk masyarakat kita, baik di ranah maupun di rantau. Masyarakat yang mungkin barangkali tidak punya kemampuan dalam keterampilan atau pengetahuannya, akhirnya ekonominya rendah, ya prasejahtera. Nah, kita inginkan bagaimana orang-orang ini bisa berdaya supaya dia bisa hidup mandiri. Makanya dicetuskanlah yayasan namanya Bina Ranah Rantau. Maka kita sepakat semuanya untuk mendirikan yayasan. Terus dan selanjutnya dipersilakan kepada Pak Yusril kali memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Yusril Chan. Kebetulan di sini dipercaya menjadi Ketua Dewan Pembina. Kegiatan saat ini di konsultan hukum sama di travel umroh dan haji. Barangkali teman-teman ada yang mau berangkat haji tahun depan, nah itu bisa difasilitasi. Kan biasanya kalau kita mengikuti kuota Departemen Agama kan itu 20 tahun. Reguler itu paling cepat 18 tahun. Nah ini kita bisa tahun depan berangkat. Nah sekarang ini kita di YBRR alhamdulillah sudah lengkap ini ya, sudah ada pembina, sudah ada pengawas, sudah ada pengurus, dan kita juga sekarang sudah membuat website. Nah ini untuk konten-kontennya yang kemarin untuk pendidikan itu sudah lengkap ya, hampir rampung. Nah, tinggal ada konten yang lain, program-program yang lain yang perlu kita diskusikan agar itu juga bisa berjalan dengan baik. Itu baru program, tinggal aplikasinya, tinggal kita laksanakan. Saya rasa itu nanti kita bahas juga nanti masalah website kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yusril. Nah, kita dengar dari Pak Ridwan. Pak Ridwan
terpental kayaknya ya. Mungkin Pak. Terpental. Iya. Nah, Keluar. kalau gitu Pak Abdul Ghaffar, Ustadz Abdul Ghaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Ya pada malam hariku itu bisa berkumpul. Nah kini tiba giliran perkenalan. Namo ambo Abdul Ghaffar Rushan. Kampuang di Gadui, Bukit Tinggi. Ya Telatang Kamang. Alhamdulillah di Jakarta aku dari tahun 76. Ambo tinggal di pertetanggaan dengan kompleknya Mbak Khairun Nas. Ya. Ya, tapi beda kota. Kalau mau kota Tangerang, Mbak Khairun Nas Tangsel ya Pak. Tangsel, Pondok Aren. Tapi bersebelahan gitu. Ya. Ya nggak terlalu jauh. Jadi di kompleks Puri Kartika, Ciledug, Tangerang. Dan kalau di komplek di daerah Ciledug, kalau aku khotbah panggil Buya Abdul Ghaffar gitu ya. Nah itu yang melekat karena bukan di dalam kegiatan yang namanya FOSKAM, Forum Silaturahmi Komunikasi antar masjid dan antar masjid musala. Nah kemudian Ambo dulu guru Jo ya, guru terakhir maja di UNJ itu dari tahun 1995 sampai pensiun 2005 balik. 2016. Dan itu sekaligus pensiun dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa selaku peneliti, jadi 65 tahun. Jadi Pak Khairun Nas pensiunnya 17 ya Pak ya? 2017. Nah 2017. Nah, Ambo tahun 2016. Ya. Tapi sebulan sebelum pensiun dikirim ke Mesir, ada 2 tahun di situ. Mengajarlah di Al-Azhar dan Canal Suez University, tapi mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing, untuk penutur asli Arab di situ. Nah, kemudian begitu pulang tetap disuruh lagi ngajar karena mengajar itu di IT Serpong di Tangsel itu mengajar dari 1984. Dari sejak berdiri jadi sudah 40 tahun. Kemudian ngajar juga di STIE Trisakti, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dari tahun 54 juga. Sampai sekarang alhamdulillah masih ngajar. Kemudian di Fakultas Ekonomi Trisakti mengajar tadi baru pulang. Jadi itulah kecek Pak Nas tadi, kalau gitu dasarnya pendidikan ya tampaknya tetap berlanjut di samping tentu juga ya mengajar umat ya dalam bentuk tausiah, ada taklim ya biasanya Sabtu pagi, Minggu pagi dan malam itu yang lalu setiap Jumat gitu ya. Tapi di kampungnya Pak Khairun Nas belum, tapi di Assalam sudah. Itu ada 3 kali setahun di Assalam di Kimia Farma. Lalu di depan depan rumah sakit Akidah namanya Peninggilan itu juga ada jadwal. Di kampungnya Pak Nas juga di Imadudin. Pak Nas gimana Pak Imadudin ya? Ya. Mas Imadudin di Geraha itu ada juga jadwal 2 kali setahun. Nah itulah kegiatan dan alhamdulillah Ambo diikutkan oleh ya Pak Yusuf, Pak Khairun Nas dan Pak Ridwan ya semuanya teman yang lain bergabung di dalam yayasan ini. Rasanya itulah yang dapat Ambo sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz. Nah, kita dengar dari Pak Hamdan. Pak Hamdan, silakan Pak Hamdan. Pak Hamdan, monitor Pak Hamdan. Enggak, ini ya videonya nggak nyala ya, merah. Ya. Bu Efrita aja dulu. Nah, kalau gitu Bu Efrita dulu.
Silakan Bu Evrita. Jadi nggak enak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusril Chan, Pak Husna Nizar, dan Bapak Abdul Gufar, Pak Hamdan. Sebelumnya perkenalkan saya Evrita, ya saya diajak sama Pak Hamzah gabung di di yayasan ini, ya. Pekerjaan dosen, ya. Aslinya itu Padang Panjang, cuman dulu Bapak waktu kecil-kecil Bapak pindah tugas ke Jakarta. Jadi ikutan seperti itu. Tinggalnya di Bogor, Bapak-bapak. Bogor. Ya, Kota Bogor ya Bu ya. Iya, kota Bogor. Yasmin. Yasmin. Yasmin, Dosen di mana Bu? Saya tadi ini dosen di Yayen Cibinong, Pak. Terus saya dipindahkan ke UI BBC, Pak. BBC. Iya, Belajar Universitas apa tuh Islam. Bu Evrita? Saya ilmu manajemen, Pak. Ya. Ya. Jadi tinggal Pak Hamdan nih, Pak Hamdan, kita dengar Pak Hamdan. Pamer monitor. Mungkin ketiduran kali ini Pak. Iya. Nah, Pak Hamdan, Pak Ridwan lagi hang katanya apanya? Oh, Ibu Evrita itu di Cibinong memang ada IAIN. Ada Pak di Pemda. Bagian dari Ciputat bukan ya? Bukan. Bukan. Oh, Bogor ya. Namanya IAIN apa itu? Iya, Ian Laroiba. Larul. Laroiba. Oh lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Hamdan tuh, silakan Pak Hamdan, bagian Pak Hamdan. Lah iya tadanga suara, cuman kan nggak bisa tadi lo hang HP itu. Banyaknya telepon masuk kan, makanya tadi itu mau tutui. Kamu lagi di kafe, Ya, jadi kamu minta maaf. Perkenalkan dulu nama ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama ambo Hamdan Caniago. Dan suku. Suku SH. bawah. Basic Pakarajoan Bakarajo di TNI masih aktif. Sudah tuh kampung Damas Raya. Damas Raya. Ya. Jadi saya kampung jauh Pak Ketua, Oh iya. Pak Hamzah. Ya. Jadi saya kampung aja beliau. Jadi yang mengenalkan dengan Pak Yos itu Pak Pembina, Pak Hamzah Ambo. Ya. Jadi Ambo selama di organisasi di IKM, Ikatan Keluarga Minang DPP. Ambo di bidang OKK, Pak Yos itu di pendidikan. Makanya mendirikan ke yayasanku. Nah, jadi apa ya? Jabatan untuk kini kok di jabatan ke C Hamzah kalau ndak udah jadi wakil awak ndak mau jadi ketua doh cek kan. Supaya berjalan ambo siap kerja untuk ke sosial kok ambo siap aja kayak gitu. Ya. Nah, jadi Pak Atang ambo mewakili Ibu sebagai menjadi sekretaris Patang Bu dosen. Jadi kini menurun ke wakil dah masalah. Yang penting kan tetap berjalan gitu. Untuk tabungan Patang. Di Ibu ulun tibo boleh ambo wakili di perintah deh Pak Pembina tuh Pak Yos. Ya. Ketua pembina. Jadi yang penting berjalan mudah-mudahan kamu kok. Cuman kan dalam waktu dake, ambo sama ketua kok. Ketua lagi rapi, ambo sakan tuh. Ini lagi serius benar rapi, nampak kan. Bodoh ketua di situ. Nah, jadi lagi rapi, jadi bergantian saja. Wakili Ibu mewakili. Insya Allah sama tujuannya sama. Intinya untuk memajukan yayasan kita.
bina eh, Tahu. Rana Rantau. Nah, Rana Rantau. Jadi untuk berjalan organisasi wako berjalan dalam waktu dake ko tentu ada yang awak kerajaan kat itu membentuk supaya berjalan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kan itu. Jadi di Ambo dalam arti Ambo sebagai wakil beko ketua ndak bisa Ambo mewakili kan gitu. Iya, iya. Supaya berjalan. Dapat bukan kewenangan tetap di ketua Ambo wakil. Jadi hanya mungkin waktu hanya ndak do Ambo ado. Jadi Ambo boleh agak bebas. Ambo memang TNI aktif tapi Ambo bebas di luar. Ambo ikut ke kantor. Banyak dinas luar Jadi, ya. jujur aja. Nah, jadi Ambo jong tombak kantor lah ibaratnya, jong tombak kantor. Nah, jadi untuk itu makanya Ambo banyak berkolaborasi dengan masyarakat. Makanya Ambo kecen ke Pak Khairulnas Patang apa kok Pak? Ambo kalau Jakarta Barat, Bekasi dan Tangerang bisa Ambo kumpul capek gitu loh. Atau apa dulu antukan kursus-kursus untuk orang awak. Ambo kan di IKM. Jadi di DPP, OKK DPP. Jadi bisa Ambo mengumpul ya nan duluan tuh induk-induk nan capek kan. Jadi induk-induk capek gitu. Jadi capek dikumpul supaya awak nampak pergerakan. Aduh. Tuh. Niombo tentu misi wako ada membuktikan untuk melakukan atau membentuk masyarakat awak yang ada bukti bina dan rantau ko awak benar-benar ada. Jadi bukan hanya di foto di hanya apa namanya dari bakso saja, tapi ada fakta bukti akarajo gitu. Meminta mulai itu supaya dalam waktu dake ko apa yang awak laksanakan mohon petunjuk beko ketua sontale biar ikut ya kan. Nah, bisa dengan apa yang mau bekonya mengecek. Jadi itu masukan atau saran dari Ambo. Penyambungan dari perkenalan tadi. Dek lamo mana Ambo tadi kan ada do mungkin perkenalan terus talambe. Pokoknya Ambo meminta mereka itu masukan atau saran tadi secara pribadi. Karena Ambo di organisasi banyak gitu kan. Acok basobok jauh orang-orang awak yang di KM Ambo kan aktif juga gitu. Maka dari itu cukup itu. Nah lain-lain mah Ambo tinggal di Jakarta Barat, Pak Pemindah Jakarta Barat, Kebun Jeruk. Tapi kini lagi di Cikini, di KP di Cikini. Jadi banyak kini waktu Ambo banyak tersita. Mungkin dia ketua masih di Aceh kok. Kalau lah tiba Jakarta itu lah lain lo cerita itu awak itu lah siap lo kan gitu tempur. Kini dia jauh-jauhan kan mereka kan gitu. Mudah-mudahan dalam waktu keke awak lu pernah berkenalan dengan Ibu Sekretaris Bu Profesor Kolai, Bu dosen. Nah, jadi itu. Mudah-mudahan Bu awak bisa berkolaborasi karena itu penting gitu supaya awak kompak dulu untuk membentuk itu apa jalan yang awak tempuh. Salam waktu dakik kok itu aja dulu Pak Pembina, Pak Penasehat, mau minta maaf Pak Bu Sekretaris dan Ibu Bendahara yang ikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pak Ketua kita alur muncul ya. Halo. Rapat ketua kita diwakilkan tadi sama wakil ketua. Ya. Jadi kita
Pak Yusril memimpin ya. Terus lanjut ya, silakan Pak Yusril. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo. Ayo itu aja. Ayo. Sinyal hilang-hilang. Jadi Iya, nggak iya, bergerak iya. aja manu aja membeku aja. Jadi entahlah tadangan, tindak abang ngecek tadi membeku bisa doa kan. Iya. Tapi boleh bergerak situ nggak membeku kali makan ya kan gitu. Apa beo gampang rusak aja. Ya gitu aja. Ya Pak Kamu Amnat. dapat deh bakso Pak Kairuna sambo bakso Indonesia-nya putih Pak. Setengah mininya bakso Indonesia itu lah Pak ya waktu sepadangnya misalnya kan gitu. Iya. Ya. Kembali Mantap, Pak. ke Pak Pemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, baiklah. Hari ini aku sangat mengapresiasi Pak Buya, Abdul Ghaffar, Pak Nas, Bu Efrita sudah hadir. Memang di waktu kita ini cukup banyak kesibukan kita semua ini. Nah ini sekarang ini kelihatannya ketua mau masuk nih, mau kasih komentar. Kita coba ini dulu ya. Pak Ketua. Ya, siap. Oh, Mohon maaf. silakan Pak Ketua. Iya, mohon maaf. Nih Pak, Pak Nas, Ya. Pak Yasril, ini selamat bergabung sekretaris yang baru, Ibu Dr. Efrita. Efrita ya. Ya, izin Pak Pembina Pak Abdul Ghaffar. Ya. Jadi dengan segala hormat ini beribu-ribu minta maaf karena dengan segala kekurangan tidak bisa hadir dari awal. Jadi pertama gini Pak, ini ribut ngomong dulu Pak karena ini juga ditunggu nih, tapi ini penting juga kan. Ya. Jadi gini Pak, sebetulnya saya ini sangat-sangat tidak hormat lagi kayaknya nih. Saya sudah mencari-cari waktu untuk bisa hadir, tapi toh masih belum sempat juga yang menyediakan waktu. Jadi dengan segala kekurangan, saya mohon maaf kepada Bapak Pembina, Penasihat. Kemarin ini saya sudah kualat sebetulnya nih. Yeah. Harusnya ini kan kerjaan saya nih mengundang Bapak Pembina, Bapak Penasihat, kemana mau dibawa kemana, mau kita apakan. Nah, sekarang jadi stuck gitu kan gara-gara saya, makanya saya beribu-ribu kali maaf gitu. Jadi kalau mundur juga nanti nggak enak juga di tengah perjalanan. Yang penting bagaimanapun sekarang kita jalani apa adanya dulu. Tapi saya mohon maaf dengan segala kekurangan saya kepada Bapak Pembina, Penasihat, terutama pendiri gitu kan. Mungkin harapan Bapak Pembina tinggi banget ke kami sama Ibu Dokter. Toh sampai sekarang baru seperti ini adanya. Jadi mohon arahan dan petunjuknya. Yang sudah senior malah melintang di sini kan. Nah itu Pak. Ya Pak, lanjut Pak. Itu sementara. Bang, terima kasih Pak Ketua. Ya. Kita memaklumi bahwa Pak Ketua juga dalam dalam tugas masih aktif. Bang Dodi, saya lagi Zoom sekarang Bang Dodi. Oh sebentar. Lagi Zoom ya, nanti saya telepon ya. Oke. Jadi lanjut Pak. Kita memahami apa yang Pak Ketua sampaikan karena masih aktif. Beda dengan orang yang sudah pensiun. Kalau orang pensiun kan. Iya. Jadi kalau tidak ada generasi yang masih aktif, yang pensiun makin tidak jalan Pak. Jadi oleh sebab itu, walaupun bagaimanapun kita tidak usah terlalu terburu-buru, tetapi kita hadapi saja sesuai dengan kemampuan kita, waktu yang sudah ada gitu ya. Iya. Kita misalnya membantu misalnya Pak Ketua ya.
Ini kita kan sudah buat program ya, program jangka pendek, menengah, panjang itu sudah buat. Kemudian nanti bisalah dirampingkan oleh Pak Ketua bagaimana caranya, apa yang bisa dilakukan dalam waktu sesingkat-singkat. Iya. Kita Berarti ya Pak Panas Rebut ngomong, berarti kami dengan Bu Efrita hanya menang di energik lah gitu kan. Kalau iya, pengalaman ilmu itu senior tuh lebih suhu lah gitu kan. Jadi kalau memang begitu permintaan Panas, dengan hati terbuka, dengan senang hati kami terima. Tadi walaupun kami ini posisi pada ketua, jadi mohon juga kok lalu di jagoan kan, kok lupa di nge-ngean gitu kan. Iko dari awal kita sebelum 17-an minta Zoom baru kini. Tapi berkah banget ini adanya Bu Dokter bisa hadir menyediakan waktu, bisa bergabung gitu. Bu Dokter. Kalau besok Ambo ndak ada waktu Pak, besok Ambo bisa ceng dengan Ibu Dokter ketua Ambo sekretaris lain. Jangan. biar bebannya ada berkurang gitu kan. Enggak. Jadi terus Panas. Pak Ketua, ya kita kan nanti kita bukan berarti memikulkan semua beban. Apa yang bisa kita lakukan kita bersama-sama Pak. Jadi, Oke, terima kasih. Bersama-sama, jadi bukan berarti ketua sudah terpilih, sekretaris, bendahara, dan kita lepas tangan. Enggak Pak, tapi di dalam yayasan ini kan kita bersinergi. Apa yang bisa kita lakukan. Kemudian, kalau dulu kan kita belum ada lagi pengurus, adanya cuma pembina, pengawas, ya pendiri. Itu Pak Abdul Ghaffar itu dia pembina itu. Jadi beliau pembina. Ayo bagaimana mau bisa pembina semuanya, orang-orangnya seperti ini. Ya memberikan memberikan saran-saran, sumbangan saran gitu ya, supaya nanti yayasan kita ini ada bermanfaat untuk sanak saudara kita yang di ranah maupun di rantau. Jadi kalau kita lihat ke kampung ya, itu ada mama tetapi tidak seperti tidak ada mama Pak. Jadi anak buahnya lape-lape saja. Jadi tidak mandiri. Begitu juga di rantau. Dan di rantau itu yang membela orang-orang yang di kaki lima, yang tidak punya pekerjaan, tidak ada. Jadi tugas kita sebagai tugas sosial, karena kita orang mendidik, dan kita tidak memberikan uang kepada mereka, tetapi memberikan kepandaian, keterampilan supaya dia bisa hidup mandiri. Solusi ya. Ya, solusinya. Kalau ngasihkan uang nanti kita jadi ATM nanti. Iya. Keterampilan. Oke. Banyak hal-hal ini yang harus kita benahi bersama. Ada orang yang pandai masak, tetapi dia tidak punya modal. Bagaimana caranya? Ada Jumat berkah. Ada Jumat berkah misalnya. Jumat berkah itu kita menumpang kepada warung nasi orang yang sudah jalan. Itu kita tidak membantu orang itu. Yang kita bantu adalah orang yang pandai masak. Tadi dia memasakkan, kita carikan apanya untuk beberapa bungkus, tolong disebarkan di daerah-daerah orang-orang yang membutuhkan benar Jumat berkah itu. Tidak usah banyak-banyak, pas sesuai kemampuan kita, ke iuran 50.000, 5.000, pokoknya kan cukup itu untuk Jumat berkah. Nah, kita awali dengan situ, nanti kita akan videokan, viralkan, nanti banyaklah orang-orang yang akan memberikan kontribusi kepada yayasan kita, bahwa kita memang merawat orang-orang yang mungkin tidak punya kemampuan. Mana tahu orang-orang yang memasak-masakkan itu bisa kita bina menjadi warung nasi gitu ya. Akhirnya kita mulai dari hal-hal yang kecil tuh ya Pak. Iya. Pak Ya, Panas. kita mulai. Iya.
ada misalnya kan seperti di Pondok Aren ini Pak, ada namanya istri dari Pak Hakim. Hakim itu kan dulu yang nyanyi-nyanyi apa itu, eh, yang jago nyanyi yang Pariaman itu. Anaknya 7 orang Pak, istrinya dia Iya. udah meninggal kan, Pak Hakim. Dan dia pandai masak, tetapi siapa yang bisa bantu dia? Tidak ada. Anaknya petunjuk, dia bisa melakukan itu. Kalau kita misalnya berikan apanya, misalnya bisa tidak masak untuk Jumat berkah aja. Kita beli sama dia harganya misalnya 20.000, ya kan? Nah, dia bisa Iya. makan dari sana. Dan kemudian dia bagikan itu. Nah, mudah-mudahan dia bisa nyambung-nyambung. Dan itu bisa juga untuk memancing orang-orang yang di wilayah dia untuk memberikan kontribusi. Nah, kita di wilayah dia nih, Pondok Aren nih. Iya. Panggil ketua yang di sana, yang di Pondok Aren, ketua IKM-nya. Tolong bantu kita dari yayasan ini, bantu nih. Tapi syaratnya dia harus memasak. Nanti dari situlah kita mulai berkembang, menumbuhkan bahwa kita itu memang berkontribusi. Jadi tidak dari kita semua. Jadi yang penting kita mulai dari yang kecil-kecil itu. Mudah-mudahan nanti yang lain-lain itu masa tetangga dia sendiri tidak mau bantu. Kita aja yang tidak bukan tetangga bisa bantu. Itulah yayasan kita. Oke. Jadi kita menghidupkan orang-orang yang seperti itu, Pak. Jangan kita memberikan Jumat berkah, nggak tahu pada siapa yang berhak untuk menerimanya Jumat berkah itu. Kalau kita perhatikan dia di masjid-masjid itu Jumat berkah itu orang yang tidak terawat, Pak. Kita maunya orang-orang yang dikasih Jumat berkah itu dia dididik di mana tinggalnya, bagaimana kita wawancarai dia. Dididik apa yang bisa dilakukan. Dan kita kan banyak keterampilan-keterampilan kita bina dia sehingga dia nanti merasakan bisa hidup dari pandaian keterampilan. Itulah kira-kira apanya motivasi kita untuk yayasan ini. Tapi kalau kita sama saja dengan cuma berkah orang lain, itu tidak berwarna kita Pak. Kita warnai dengan pendidikan dan keterampilan. Itu kira-kira Pak Amsah. Iya. Oke. Siap Pak Pembina, Pak Nas. Ya. Kita coba dulu kembali ke awal Pak. Seingat saya dulu sebelum tanggal 17 kemarin kita kan pernah berandai-andai waktu itu kita mau ketemu di rumah Pak Robin. Ya. Ini bagaimana Pak dengan Pak Robin itu koordinasi kita dan posisi beliau di sini sebagai apa dan bagaimana kita caranya untuk bisa sekretariat di tempatnya dia tuh. Ini saya kan harus ambigu ini Pak, penjelasan seperti ini saya kan belum banyak tahu tentang ini gitu. Oh ya, kemarin itu sebenarnya pertemuan kita dengan Pak Robin itu dia kebetulan kan masih dalam perawatan ya sakit. Jadi ketika tanggal yang kita tentukan itu dia kebetulan lagi jadwal berobat ke Bogor. Jadi di rumah dia tidak ada orang. Kemudian dia siapkan hari Rabu Kamis. Kita juga siap gitu loh untuk datang gitu loh. Jadi untuk dengan Pak Robin tergantung kita Pak, kapan kita bisa sempat untuk nanti kalau dia kita datang ke rumahnya, kita sampaikan misalnya 3 hari sebelum kita tanya sama dia, ada enggak di rumah, jam berapa ada di rumah. Itu Pak dengan Pak Robin. Oke. Pak Robin itu tidak masalah dia, asal kita berkontribusi baik dan dia juga punya catering di sana Pak. Anak RW ya kan, dan dia siap untuk menjadi sekretariat. Oke, siap. Nah, jadi tinggal kita ini kan sudah ada pengurus nih. Nah, dengan adanya pengurus, nanti pengurus nanti ke sana apa yang harus dilakukan. Pak Robin itu banyak ide Pak. Dia kan mantan manajemen ANTP dulu waktu zaman Abu Rizal Bakri itu. Orang dengan kanannya itu.
banyak link-link dia yang bisa kita manfaatkan gitu, Pak. Iya, oke, Pak. Nah, Izin Pak Pengawas, Pembina, Penasihat. Jadi seiring waktu berjalan kan, supaya nampak warnanya yayasan kita ini, kita harus ada misalnya yayasan kita sekretariatnya baru kemarin di mana Pak Yos, di Cibinong ya? Ya, di Cibinong, Bojonggede. Cibinong Pondok Gede. Itu kita sudah ada ininya Pak, mereknya, kita di sana yayasan ya sudah ada ya? Sudah. Oh ya sudah. Bentuk minimal di mana aja dulu Pak, biar seiring waktu berjalan jadi kontribusi kita jalan juga, terus kita punya sekretariat, jadi di saat kita memiralkan ini kantornya sudah ada gitu kan. Terus minimal kita sudah ada meja dan kursi di sana, karena sudah ada struktur, kita sudah ada ketua, sekretaris, bendahara, wakil, penasihat. Minimal kita bikin di sana dulu pakai kertas saja gitu kan, biar kita enak kalau kita potret misalnya di Facebook dimanapun kita sudah ada terpampang. Di tempat Pak Robin pun kayaknya ada gangguan ini HP-nya. Udah mulai hack. Ya, sayang sekali, tapi kita ini berempat sekarang ini brainstorming aja nih yang kita ini kan ya. Yang penting walaupun kita sedikit orang, nggak ada masalah, kita selalu bergerak, selalu aktif. Nanti bertambah teman-teman kita yang lain bisa hadir. Mungkin banyak juga yang berhalangan, tadi ada yang masih di Bukit Tinggi, ada yang masih di luar kota. Nah ini jadi sebagai gambaran, kita ini kan sudah 2 tahun, Wefrita ya, jadi kemarin itu tanggal 18 Agustus kita genap 2 tahun. Jadi YBR ini, Yayasan Bina Ranah Rantau ini didirikan, yaitu kita ingin anak-anak generasi muda kita ini yang di rantau maupun di ranah itu punya bekal keterampilan, bekal pendidikan. Jadi kalau mereka sudah punya keterampilan atau punya skill, otomatis dia bisa berdiri. Nah, kita ada kerjasama sama RGI. RGI itu Rumah Gemilang Indonesia. Nah, itu Rumah Gemilang Indonesia itu mendidik anak-anak yang putus sekolah ya, dan yang lulusan SLTA tapi mereka secara finansialnya agak berkurang gitu kan. Jadi anak-anak wafa gitu kan. Karena kita sekarang ini masih bekerja sama, kita memang ada rencana ke depannya untuk balai latihan, buat latihan keterampilan untuk anak-anak Bina Ranah dan Rantau. Itu ke depannya seperti itu. Jadi sekarang ini kita kolaborasi dengan beberapa lembaga. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Yang kedua, kita juga sedang membangun website kita, Bina Ranah Rantau. Ibu udah lihat mungkin websitenya ya? Pak Abdul Ghafar juga mungkin udah sempat buka belum? Mbak Frita? Belum ya? Nanti biar lebih enak, nanti kita secara japri lah nanti Ambo ini kan, kira-kira nanti setelah webnya ini kan, kira-kira Ambo minta masukan juga nanti, kira-kira di mana kurang, dan nanti kita bisa ketemu nanti sama mitra kita PT Universa itu di Depok tempatnya. Jadi secara di
sana dia fundraising digital. Nah, fundraising digital itu akan membantu kita secara ini ya, promosi agar YBR ini bisa berkembang juga, dan juga mendapat ini juga dana juga dari para donatur. Karena untuk kita membangun program, membuat nanti balai pendidikan, itu kan perlu dana program itu. Terus yang akan nanti dibantu disupport. Jadi support sistemnya itu dari universal. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, Pak Ketua udah nggak hang lagi nih. Oh, masih belum ada suara ya? Nggak bisa itu, Ketua, nggak bisa. Oh, masih belum ada suara. Nah, jadi seperti itu mungkin dengar kita ya. Jadi kami ingin masukan-masukan dari yang luar biasa ini, Bu ya. Abdul Ghaffar. Udah bisa tuh Pak Ketua termasuk. Oh iya udah. Ya, dengar Pak Oke. Ketua. Iya. Dengar. Update Pak Yos. Terus. Iya. Nah, jadi kita sedang membahas ini Pak Ketua. Iya. Mengenai program kita ini kan. Kan kita ada website. Nah, webnya kita ini kan perlu nanti diisi kan. Nah, itu perlu nanti kita diskusikan itu. Mungkin secara offline itu di tempat mitra kita tuh di Universal. Iya. Di Depok nanti hari apa kita bisa diskusi dengan mitra kita di sana. Beliau akan mensupport sistem mengenai fundraising itu ya, pendanaan dari dari PT donatur gitu ya. Iya. Program kita nanti ke depannya itu akan disupport gitu. Seperti itu. Memang di awal-awal kita memang membuat komitmen MOU sama mereka dalam 3-6 bulan, insya Allah sudah bisa berjalan dengan baik gitu, dengan bagus. Tunggu sebentar ya. Karena dana bisa masuk selain nanti program kita nih bisa berjalan dengan baik. Iya. Izin Pak Yos, itu kira-kira kita kapan ini kita kan di Zoom ini. Ya. Rapatnya kira-kira kita bisa nih bertatap muka kan, chemistry-nya lebih beda di Zoom kita gitu kan. Ya. Pak Pembina, pengawas, bendahara, sekretaris, mumpung Ibu Dokter sudah hadir. Ya. Jadi kita lebih enak pembahasan ini kira-kira kalau saat sekarang itu sekretariat kita baru di Depok, biar nanti saya yang merapat ke Cibinong gitu. Juga Bu Dokter dekat dari Bogor. Iya. Nah. Ya, di Depok nanti kita ada ruang rapat, ruang meeting itu di sana lebih enak. Oh iya. Baik. Oke. Nah, mungkin kita jadwalkan Ambo balik mungkin sekitar tanggal 7, tanggal 8. Mungkin di atas itu kita bisa adakan offline nanti di sana. Panas nanti kita agendakan. Nah, sekretaris ini perlu nanti untuk mengagendakannya ini. Kalau Bu Sekretaris hari-hari biasa apa tetap padat ajarnya atau bagaimana? Saya kalau hari Jumat Sabtu nggak bisa Pak. Oh, Jumat Sabtu nggak bisa? Karena kebetulan ngajarnya di Pasca ya. Ya. Di program doktoral, jadi saya ngisi kuliah itu di Jumat Sabtu dan posisi saya ada di Cirebon. Ya, di Cirebon. Ibu Dokter ini izin ya? Pak Ibu Dokter ini dia sampai ke Malaysia ini. Iya. Yang ngajarnya. Iya. Jadi paling saya itu kalau dari hari jam kerja itu sebenarnya tentatif ya Pak. Kalau Senin sampai Rabu itu saya ada di Bogor ya. Paling kalau mau rapat enaknya kalau yang Pak Hamzah kan kerja ya, mungkin di hari Minggu kali ya Pak.
Ya, Kan hari Minggu kalau juga hari Senin Selasa Ah, bisa juga kayaknya oh, yang sibuk itu cuman kita nih Bu Dokter, saya sama kita berdua yang agak sibuk ini. Kalau Pak Hamdan dia bisa menyesuaikan. Iya, iya. iya. Berarti Senin Ah, Selasa bisa ya. Pak Ketua Hmm, bisa ya. ya Senin, Selasa Berarti kalau juga bisa ya. Oke, oke. bisa. Iya, Iya, iya. Kita bisa menyesuaikan. iya. Kalau Buya, gimana Buya kalau Senin Selasa? Eh, eh, Senin itu saya mengajar sampai pukul 4 di Grogol itu di Sakti ya. Kalau Selasa bisa Di kosong mana? lah. Kosong Selasa di kosong ya. Trisakti. Oke. Kalau Selasa kosong, Rabu ngajar, Kamis mulai tanggal 17 nanti apa baru minggu depan 2 minggu lagi. Iya, iya. Nah, Jumat sore itu Zoom di IT. Kemudian hari Sabtu juga Zoom itu jam 4. Ya salah satu dong. Ya berarti Selasa Bu Sekretaris kita Nah, bisa agendakan itu. Untuk kita rapat nanti di Depok, ya. saya kasih share nanti alamatnya. Tapi jangan dari Selasa tanggal 11 ya Pak ya. Oh gitu. Ya, ya, Tanggal 11 itu kebetulan saya sudah ada agenda. Oh, ada agenda ya. Iya. ya minggu depannya. Berarti minggu depannya. Berarti 18. Berarti Selasa minggu depan tanggal berapa tuh Bu Dokter? Tanggal 11 ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya, tanggal 11 saya kebetulan sudah ada agenda Pak Oh, Hamzah. sudah ada agenda Iya. berarti tanggal 18. Boleh. Atau kalau mau lebih dimajukan, kalau Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang lainnya bisa, saya insya Allah Rabu bisa. Iya Rabu Ah, depannya ya. iya, jadi kan Selasa. Jadi Cocokannya tanggal ya. 12 ya, Pak Hamzah ya. Ya. Iya. Kita hanya berapa orang? Bisa Sebetulnya hari Kamis itu libur ya. 7-8 orang cuman kan. Hari Kamis tanggal 16 itu libur. Oh, Bu libur. Laili sudah datang tuh Bu Libur Laili. nasional. Ya, libur nasional Kamis. Kalau Rabu saya nggak bisa. Jadi kalau Kamis 16. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Laili Hanum. Tuh. Bunda Leri. Maaf ini baru masuk. Maksudnya tadi kok ada tulisan ditahan gitu. Ya. Ya, Nah, berarti udah masuk kan? Nah, iya. Kenapa itu baru masuk ini baru mulai ini atau gimana? Ya, baru mulai Bundo. udah mulai. Oh iya. Ya. Makasih. Bundo ditampilin Bundo wajahnya. Lancar dari Ini perkenalan lagi ini biarinlah lagi lagi apa tuh? Keren nggak apa apa-apa dah? udah pada tahu. Ayo lanjut Pak Yusril. Undo mau dengar? Ini perkenalan sekarang Bundo yang belum perkenalan nih, kita udah mulai perkenalan nih. Iya. Iya, Ini Bundo. Gilirannya nih. baru mulai berarti ya. Tadi Ya. ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Ibu apa lupa Bundo dokter apa ya? Kita pernah ketemu ya Bu ya? Ya di Senayan ya waktu Iya itu. benar. Alhamdulillah ya baru di Senayan Bundo masukkan ya baru ketemu sekarang. Hampir berapa setahun ya? Belum. Belum. Oh iya belum. Iya. Alhamdulillah bisa bergabung kan nggak tahu ya. Ibaratnya kita nggak nyangka kalau bertemu di sini lagi gitu. Ya nama berarti Bundo memperkenalkan diri. Bundo ini namanya Laili Hanum. Berasal dari ya kita Padang semuanya kayaknya nih ya. Berasal dari Padang Panjang, suku Piliang. Ya umur sekarang sudah 67 tahun.
Apa lagi ya? Untuk sementara ya kan kita sudah bergabung nih di YBRR, untuk sementara itu saja dulu. Mudah-mudahan Tinggalnya di mana, apa Bu? bagaimana Pak? Tinggal di mana? Oh ya, tinggalnya dibilang ya di perbatasan ya antara Cengkareng dengan Kalideres. Oh iya. Jadi tapi KTP Kalideres gitu. Iya, mudah-mudahan dalam bergabungnya kita di sini berikan sesuatu ya buat orang lain, buat ranah dan rantau. Nah, itu saja dulu ini ya perkenalan dari Bundo. Terima kasih nih Pak Hamzah sudah hadir, ikut bergabung ya Pak Hamzah. Moga Ibunda tercinta mendapat tempat di sisinya. Bundo juga lagi sama juga, aduh gimana ya melihat mau besuk kemana, terus mau nyelawat kemana nih Bundo Linda, Pak Hamzah gitu. Tapi sama-sama berdoa aja kita dulu suatu saat kita bisa ketemu nih. Itu saja dulu ya. Pak Gafar ya. Iya, betul, Bunda. Alhamdulillah sudah bergabung Pak Gafar. Alhamdulillah. Makasih atas kehadirannya. Sama-sama. Semoga kita bisa lebih ini ya Pak ya, lebih eksis ke depannya. Nah, itu saja pertanyaan dari Bundo, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Yos, kita lanjut lagi kembali ke laptop. Iya. Pak Yos, saya nggak bisa ngomong besar-besar karena ada rapat di sebelah. Oke. Iya. Jadi kembali ke laptop lagi Pak Yos. Iya, siap. Jadi kita sekarang ini kan ada program yang dekat ini, kita buat program nasi makan siang gratis atau Jumat Berkah. Iya. Karena di Jakarta kita belum buat program ini, yang sudah di kemarin itu di Solo. Iya. Menjahit dan menyulam di sana. Nah, di sini kita belum, mungkin yang agak cepat gerakannya kan, kalau Jumat Berkah kan nanti kita dokumentasikan, ini kan tuh agak lebih mudah. Iya, kita viralkan kan? Iya, kita viralkan. Juga nanti nasi kotaknya kita kasih stiker YBRR. Iya. Ya, kita di sini perlu masukan, makanya perlu mana tempatnya, ya kan? Iya. Di mana? Iya. Nah, gimana jadi kira-kira? artinya gini Pak Yos, saya sangat setuju usulan dari Pak Pembina pengawas masalah itu. Nanti kita buat stiker, kita kemas, mungkin ada di satu tempat kita foto misalnya, kita viralkan, kita posting, kita bikin spanduk dulu nih yayasan ini kita foto bersama, nih pengurus, nih pembina, nih sekretaris. Nah, mungkin tahap awal nanti kita mungkin pengurus dulu iuran berapa kita dulu gitu kan contohnya. Jadi kalau sudah viral, kalau sudah oke, nanti orang kan datang itu menyumbang ke rekening kita. Nah, jadi kita dalam hal ini mungkin untuk saat ini untuk sebagai mengekspos yayasan kita di hadapan biar terpublik ya. Nah, itu kayaknya yang lebih enak untuk memperkenalkan, oh ginilah yayasan YBR ini. Nah, sudah hadir di tengah-tengah hiruk pikuknya kegalauan ekonomi kita sekarang kan. Saya sangat setuju itu Pak Yos. Tinggal kita lagi mengemasnya gimana gitu kan.
Jadi besok kita di saat kita pertemuan di hari Rabu atau hari Selasa itu, itu kita bikin kesimpulan kapan dimulai dan di mana gitu kan. Iya, Itu aja Pak Yos. siap, siap. Terima kasih. Nah, ini dari Pak Gafar mungkin ada masukan. Silakan Pak Gafar. Ya, Silakan, Pak. baik, terima kasih Pak Yos, Bapak Ketua, Pak Abda, dan yang lain. Ada yang baru bertemu yaitu Ibu Erdia sebagai sekretaris, ya, dan yang lain sudah pernah bertemu, dan memang ada beberapa kali saya tidak ikut dalam pertemuan dan berarti mungkin ada Zoom karena memang kesibukan ya, tapi insya Allah ada waktu saya akan siap nanti, termasuk juga kita bertatap muka dalam satu pertemuan yang tadi sudah dirancang ya, apakah di Bogor ya, di sana atau di mana, silakan saja. Dan tentu kita menyambut baik. Yang pertama saya menyampaikan selamat kepada Pak Hamzah selaku ketua, yang dengan keikhlasan beliau itu dalam kesibukan beliau masih menyempatkan diri ya untuk dalam komisi yayasan ini. Kemudian juga Ibu Evita ya, selaku sekretaris. Dan memang kerja sosial kita ini memang jadi kita tidak mengharapkan apa-apa, tapi adalah sumbangsi kita ya, yang kita perlukan untuk masyarakat, tentu orang-orang awak yang ada di rantau. Makanya kita namakan rantau, ranah rantau itu orang rantau dapat berkontribusi kepada tentu juga yang ada di rantau dan juga ranah. Dan ranah pun juga demikian, kita menjalin hubungan baik dan jadi sangat memerlukan keikhlasan kita untuk bekerja ya, yang benar dari Pak Ketua. Saya minta maaf apa yang telah dirancang. Jadi Pak Yos sudah mengatakan bahwa ada program, dan juga Pak Sayunas, program jangka pendek, menengah, dan panjang. Tentu program-program itu dapat kita upayakan agar jangka pendek itu dapat berjalan dengan baik. Jadi ada keinginan untuk melakukan Jumat bersama. Nah, itu artinya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa yayasan kita ini ya sudah. Kemudian ada kegiatan betul-betul dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat. Nah, kalau itu dilakukan, yang penting bagi kita itu apa yang sampaikan tadi, kita dan juga Pak Sayunas, kita tidak akan membeli makanan, kan gitu kan? Tetapi kita akan mencari, melihat siapa yang akan memasak. Tentu orang-orang awam yang memiliki kemampuan memasak. Nah, sehingga itu salah satu juga sumbangsi kita kepada mereka. Mereka membuat, menyiapkan masakan, dan kemudian kita menyerahkan dana sesuai dengan harga yang disepakati. Nah, lalu kita berikan pada saya Yusuf, kita akan banyak masjid, tapi kita pilihlah masjid yang di pinggir, yang kondisi masjidnya itu belum megah, ya, dan yakin kita bahwa masyarakatnya pun juga belum mungkin belum mampu membangun masjid yang terbaik. Nah, dengan masjid yang sederhana, tentu dengan warganya ataupun jemaahnya yang tidak terlalu banyak, apakah 100 atau 80, nah ini juga kita kondisikan dengan biaya, karena kita kan baru mulai. Gitu. Nah, kalau kita melirik masjid yang besar dengan jumlah jemaah yang banyak, tentu kita akan menyediakan juga cukup banyak juga.
Nah, kita kan banyak ada di Bogor, ada di Depok, ya, di mana-mana. Ada pasti ada masjid yang ya apa ya, jamaahnya mungkin orang kondisi masyarakatnya Jadi tidak terlalu besok bagus. kalau kita ya, ketemu katanya nanti kita Nah, kemudian dari biar situ kejelasan juga dulu. kondisi Kalau saya ada masjidnya, yang ucapan tadi ya, itu sama dengan orang yang sudah pernah. itu artinya kita memilih Iya, berarti yang sudah dilakukan. sangat urgent, Kami sudah ya, kenal dulu salah satu ya, itu seperti daripada apa tadi. kita memilih masjid yang juga dibutuhkan oleh teman Itu kita dia di orang juga. MTM, Jadi ya. maunya nanti Mereka juga kita lakukan itu dari gini bang. setiap tempat, ya. Nah, kemudian Aku masalah bukan. yang Kemarin kita nyusul di luar ini kita sudah kami kegiatan. sangat Apa unggulkan kata juga dia? Kali yang kita pelatihan aja. Saya langsung tentu saya kata tidak dia, itu nggak bisa. menyebutkan satu persatu, tapi kita Oh, sudah dir dua. BRI, Birman. yang mungkin kita perlihatkan di mana kita aja. lakukan selanjutnya gitu Biar dalam saya tandakan pencairan. Nah, tadi Harus ada Aja bocor kita mana? itu kita kejar ya. ya, BRI, apa, iya kita BRI, nyebutkan kalau dir yang ya, orang yang banyak presiden yang itu. mudah. Nah, itu yang kita perlihatkan siapa yang akan kita latih. Kan negara Apakah semua ibu-ibu yang yang gampang kata Pak Ahmed tadi, atau mungkin misalnya anak-anak muda, ini kejar atau anak muda mentahir. yang bersekolah, sehingga akan menjadi beban bagi orang tuanya dan juga tidak kita berikan keterampilan. Nah, itu kita lihat mana Saya kasih jalan yang itu. lakukan. Nah, Ini kontak intinya saya itu. saya Saya kabarin nanti misalnya menyetujui apa yang Sepertinya ada suara yang dempet. tinggal Mohon kita ada yang dimatiin speakernya. bisa terdengar suara saya? Bisa. Alhamdulillah ya. Pak Anas, coba dilihat yang bocor, Pak Anas. Pak Yos, Ya. ya, bahwa kita berkomitmen untuk betul-betul ya apa yang telah kita rancang, mungkin kita lihat lagi mana prioritasnya yang akan kita lakukan, sehingga dengan prioritas itu kita bisa mulai gitu ya. Ya, nah tentu yang jangka pendek itu yang kita dahulukan, ya. Tapi tentu kita juga tadi sudah disampaikan juga kita sudah punya kantor atau sekretariat gitu ya. Nah ini kalau diekspos tentu juga betul bahwa sekretariat kita itu sudah ada papan namanya gitu ya. Papan namanya tercantum di sana. Kemudian mungkin ada meja, kemudian ada struktur organisasinya, apa yang disampaikan oleh tadi ya Pak Wakil, ya. Dan struktur organisasi dalam arti mungkin dari segi dari atas, ya, pendiri, pembina, kemudian dari langsung ke ya pengurusnya gitu ya. Nah, mungkin itu di samping tentu juga ya apa yang dapat kita rekam ya, yang dalam arti untuk memberikan menggugah ya masyarakat ya Minang untuk bisa berpartisipasi dalam yayasan kita ini. Ini itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Buya, itu salah satunya program jangka pendek kita, Jumat Berkah ya, atau makan siang gratis. Nah, tadi Buya memberikan masukan, kita cari masjid-masjid yang jamaahnya masih sedikit. Ya. Mudah kan dengan adanya Jumat Berkah itu, mereka tuh calon-calon yang jamaah yang tadinya tidak ingin ke masjid bisa jadi ke masjid. Jadi masjid tersebut bisa ramai. Nah, itu luar biasa itu ya, karena kita harus beda nanti sama yang lain. Ya. Baiklah, terus selanjutnya Bu Efrita, barangkali ada masukan-masukan untuk jangka pendek kita nih, Jumat Berkah atau makan siang gratis. Saya pendengar dulu saja boleh nggak Pak? Gitu. Baik.
Iya, iya. Jadi nanti kita ada untuk hafiz Quran nanti Bu. Mungkin Pak Ketua kan memang pengalamannya sebagai Ustadz kan, Benar. Heeh. sebagai Kori kan. Nah, kita ini kan nanti untuk anak-anak remaja kita bisa jadi hafiz Quran anak. Pak Hamdan hadir ya. Dan tadi hadir sama Ketua Bundo, cuman HP-nya lagi hang. Nah, itu seperti itu. Jadi Bundo Linda hadir. Bundo Linda lagi ke ini ke Bukit Tinggi, lagi ada rapat sama Buya apa Defriza ya. Gus Rizal. Gus Rizal ya. Ketua MUI Sumbar ya. Ah iya, Ketua MUI itu orangnya vokal juga tuh. Oke, Bagus. vokal sekali. Ya, ya. Bundo, kasih masukan Bundo nih buat Jumat Berkah kita nih, kira-kira sasarannya seperti apa dan bagaimana. Iya, alhamdulillah ada masukan dari Pak Gafar benar karena kondisi kita dalam keadaan begini dan kita baru memulai Jumat Berkah. Apa masukan dari Pak Gafar itu benar sekali. Kita cari masjid yang masih apa ya, yang sedikit jemaahnya dan dalam kondisi yang tepat untuk kita memberikan Jumat Berkah ya. Nah, ya kita usahakanlah mungkin ada di sekitar tempat Pak Yusril atau di mana gitu ya. Nah, nanti dengan yang begini orang akan mengenal YBRR lebih jauh lagi. Sedikit tambahan ya, mungkin sama Pak Ketua kita Pak Amza. Bundo berharap apa yang telah kami rintis dilanjutkan oleh Pak Ketua yang baru, Pak Amza. Selamat ya Pak Amza. Walaupun kita belum bertatap muka, tetapi maksudnya dengan Zoom ini tetap tidak mengurangi apa ya kualitas kita untuk bersilaturahmi. Nah, kami sudah memulai di Solo ya Bu Efrida, memulai di Solo kegiatan kita, berarti itu di ranah. Nah, di rantau ini kita belum memulai, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan di ranah ini nanti akan lebih apa ya dikenal YBR kita. Mungkin di tangan Pak Ketua yang baru, Pak Amza, Pak Bu Efrita, Pak Hamdan, ya Bu Linda. Kita sebagai pembina ingin apa ya kedepannya itu melihat YBRR ini lebih bermakna lagi. Nah, itu saja tambahan dari Bundo. Dan ayo kita mulai, walaupun dengan kecil dulu. Itu ya Pak Gafar ya. Ya. Pak Gafar udah dari dulu, tapi ya, hal barangkali baru tampil, tapi alhamdulillah berarti sudah ada apa ya niat kita untuk sama-sama ke depan membangun YBRR yang lebih baik. Nah, itu tambahan Pak Yusril. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sangat setuju sekali ya kita mulai dari masjid yang jamaahnya sedikit. Ya, betul. Itu sebagai daya tarik. Nanti mereka juga sholat berjamaah, sholat Jumat bisa lebih banyak lagi nanti ke depannya. Itu satu dampaknya. Memang betul. Karena ada ini di Aceh kemarin itu ada yang cerita Komandan Lanal. Komandan dan Lanal itu dia ada masjid. Punya masjid itu di dekat kantornya kan. Nah, masjidnya itu waktu hari Jumat itu ada jamaah itu nggak sampai 40 orang. Nah, jadi cuma 30 orang.
Jadi setelah habis sholat Jumat, ustadznya bilang, Pak, ini kita kurang memenuhi syarat, cuma 30 orang. Nah, kita sholat zuhur lagi. Dan Lana mikir loh, kalau kayak begini, 2 kali kerja ini kan. Beliau langsung adakan Jumat berkah itu. Jadi disiapin snack, gimana caranya kan. Nah, snack ada sekitar 50. Akhirnya banyak, sekarang ini jamaahnya udah 200. Jadi itulah salah satu dampaknya itu. Jadi memakmurkan masjid dengan Jumat berkah. Jadi mereka terpanggil gitu. Nah, seperti itu. Jadi pas hari Jumat udah nggak kurang lagi. Biasanya kurang nggak sampai 40 orang. Nah, sekarang udah 200 orang setiap Jumat itu. Mungkin ada pengalaman Pak Yas ya. Saya itu sebetulnya ada Jumat berkah juga yang saya kelola dari tahun 2000 sampai sekarang. Tapi roti berkah ya dulu antara 500 sampai 600 potong roti ya. Sekarang sekitar 400-an gitu. Masih terus setiap minggu, setiap Jumat. Nah itu donatur saya banyak ya dari donatur. Jadi saya nggak mungkin ya dari donatur saya kumpulkan. Nah itu tampaknya di masjid, tapi juga bukan hanya di masjid ya. Itu juga untuk anak yatim, ada panti asuhan, ada rumah tahfidz, sehingga di masjid itu kita kelola sekitar 200 lah. Ternyata anak-anak muda itu banyak gitu. Begitu ada jamaah berkah banyak sekali anak muda gitu. Walaupun hanya 1 potong roti gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah 1 box nasi gitu ya. Nah itu akan dan itu berkah sampai sekarang alhamdulillah masih terus dari majelis saya itu sudah dari tahun 2000 ya 2000 sejak pandemi sampai sekarang masih berlanjut ya setiap minggu setiap Jumat. Nah jika kita mengambil menarik mungkin yang tadi saya katakan ada jamaah masjid yang sedikit mungkin sebelumnya kita buat spanduk spanduk sebelum hari Jumat apakah Kamis ya minta tolong nanti kepada siapa dipasang spanduk ya Jumat berkah dari yayasan ini ya. Iya mantap. Tertarik ya untuk datang kan gitu. Bagus tuh Pak Pak Hamzah bagus. Di mana posisinya Pak Hamzah? Bagaimana? Pak Abdul Ghaffar itu izin. Gimana? Pak Abdul Ghaffar Bunda. Di mana alamatnya Pak Hamzah? Bukan itu yang Pak Abdul Ghaffar Bunda bukan saya. Yang alamat yang maksudnya alamat saya di masjid saya. Masjid ya. Tempat itu kompleks Puri Kartika di Ciledug. Nah itu Nah kalau begitu maaf dipotong, kalau begitu bisa nggak kita ikut memasukkan berapa aja yang dari kita ini, ya kan? Nah kita tambahkan, lalu nanti itu aja yang kita ini dulu sementara kita mencari tempat lain atau melakukan kegiatan Jumat berkah selanjutnya. Itu saja dulu kita numpang di sana, bagaimana Pak ini? Sebenarnya kan kondisi masjid kami itu di dalam kompleks ya, di perbatasan dengan kampung gitu. Dan kondisinya juga murah, ya jemaahnya penuh. Jadi itu mungkin tidak tercapai maksud kita seperti tadi yang saya sampaikan. Ya kalau kita melirik masjid yang kondisinya ya fisik bangunannya ya sedang, kemudian jemaahnya juga sedikit, terletak di pinggir kampung, nah itu mungkin lebih bagus gitu ya. Nanti kalau di masjid saya ya nanti kok nggak pas tujuan kita gitu ya. Iya. Jadi begitu Bunda Leli. Jadi maksud Buya, kalau di tempat Buya sekarang sudah makmur masjidnya, tadinya sedikit sekarang sudah penuh. Jadi udah capai target lah. Nah nanti kita cari lagi masjidnya yang jamaahnya sedikit. Nah nanti kita sering Jumat berkah di sana, kita pasang spanduk, nah, biar nanti jadi ramai juga masjid itu.
Nah, itu kan berarti ada progres dari kita kan, Betul. dan jadi bermakna sekali makanan yang kita berikan kepada mereka. Seperti itu Bundo. Mungkin dari Pak Anas nih sekarang nih Oh ngasih iya, kan nih tuh kemarin itu waktu kita pergi ke Cengkareng ya, ke mengurus apa? Terus dengan Bu Laili, Pak Ridwan, kita sholat tuh di pinggir kuburan apa? Kebun Jati itu. Itu di situ Ya. kalau itu banyak sekali orang-orang yang susah itu. Kalau Jumat Berkah itu ramai sekali, banyak anak-anak sekolah yang masjidnya ramai di dekat kuburan gitu. Itu kalau di situ diadakan juga bagus. Tapi memang jamaahnya cukup banyak tuh di sana. Orang-orang susah juga banyak di dekat kuburan itu. Apa namanya, kuburan Kebun Jati apa namanya? Dekat itu. Bu Laili itu lebih tahu tuh di daerah sana, apa itu di daerah Kalideras itu banyak itu yang di kampung-kampung itu masjidnya. Orangnya juga banyak tidak punya kemampuan, tetapi kalau dikasih makan senang dia. ya. Nah, lebih baik lagi orang-orang yang seperti itu, yang anak-anak mudanya yang masih apa itu, kita sesudah Jumat Berkah kita adakan sebuah pendidikan keterampilan yang gratis lagi. Jadi ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita berikan Jumat Berkah, kemudian nanti kita ajak dia untuk ikut pelatihan untuk memperbaiki laptop. Kita datangkan nanti ke sana apanya, gurunya mengajarkan dia gitu. Nah, jadi ada dua hal yang kita, nanti dia anak-anak itu sudah dapat uang, dapat makan dan dapat lagi ilmu. Nah, itulah contoh pembinaan kita. Jadi kita tidak lepas. Jadi dia dikasih makan, kemudian dikasih ilmu lagi untuk keterampilan. Itu barangkali tambahannya. Nah, kalau kita cari di daerah-daerah yang padat penduduknya, masjidnya di gang-gang itu banyak sekali. Apalagi di Depok. Itu bisa masuk kita di sana. Dan mengumpulkan orangnya gampang, dan dia sudah rajin, sudah jelas itu. Nah, anak yang pergi ke masjid pasti orang-orang baik semua itu. Nah, itulah kira-kira Pembahasan itu masalah program lah itu lamanya. Sudah Pak Nas ya. Jadi dari Pak Nas juga masukan untuk orang-orang yang kurang mampu ya. Kemudian ada nanti masjid-masjid yang sedikit orangnya dan banyak yang tidak mampu, itu sasaran kita ya. Oke, selanjutnya Pak Ketua. Pak Ketua, mungkin ada masukan dari Pak Ketua nih untuk apa Jumat Berkah, sasarannya kemana? Ada persiapan apa nanti? Bu Sekretaris dulu gimana sarannya Bu Sekretaris? Diminta nih, aduh saya ini handphone nih terus ya. Bu Sekretaris tadi sudah memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. Sudah. Saya menyimak dulu boleh nggak Pak Ketua? Oh iya, ada apa? Boleh. Jadi gini Pak Yos, supaya ada gitu. Sebentar, saya ini lagi minggir dulu. Di mana? Cadangnya ke dalam. Oh iya. Ini Pak Ketua di rumah apa di kantor nih? Lagi di
luar ini di kantor atau di Oh iya. Di kantor ya Pak Yusril? tadi bilang Iya. ada Zoom meeting juga itu di luar. Enggak, Pak Ketua di kantor apa di rumah nih? Luar Ibu, lagi di luar. Oh iya. Iya. Alhamdulillah walaupun Oke. di luar bisa bergabung. Pak Pembina, Pak Penasihat, Pak Nas, Pak Abdul Ghafur, Pak Yos, Bu Sitaris. Jadi mumpung ini sudah jam 11, jam 10 ya. Jadi supaya ada hasil pada malam ini, jadi sepertinya untuk Jumat Berkah kita mengatur mana yang terbaik dan sistemnya bagaimana yang memudahkan buat kita. Yang penting dulu kita tidak menyulitkan untuk yang pertama ini. Berarti kita lanjutkan nanti startnya kapan dan bagaimana dan berapa dulu. Apakah malam ini kita hasilnya kita oke kan, atau nanti kita sambung di saat kita rapat di hari Rabu ya, atau hari Rabu tadi, bukan hari Selasa ya? Ya. Karena hari Selasa Ibu Sekretaris nggak bisa ya? Ya. Jadi kira-kira Pak Yos, karena Pak Pembina, Pak Pengawas, seperti Pak Nas, Pak Abdul Ghafar kan sudah malang melintang dalam hal ini. Jadi saya dengan Bu Sekretaris dalam hal untuk masalah Jumat Berkah, mungkin dulu kita mengikuti dulu arahan. Jadi kalau dalam ini kita dulukan aja selangkah yang sudah berpengalaman. Berarti kami sebagai pengurus di belakang aja dulu. Nanti kita yang penting kita di sini koordinasi gitu aja Pak. Oke. Itu yang penting Pak Yos. Boleh. Nah, kalau begitu memang dari sekarang aja kita tetapkan dulu aja berapa box gitu kan. Apa 30 Iya. star atau 50, nanti pas pertemuan selanjutnya kita sudah bisa menentukan sasaran di mana tempatnya, sambil sekarang ini kita tentukan berapa box gitu. Ya, apa 30, apa 50 atau berapa kira-kira. Mungkin satu boxnya mungkin sekitar 10.000 atau 12.000, berapa ribu kita belum tahu nih. Mungkin panas. Ya. Kira-kira satu boxnya kan ada yang mau masakin nanti ya. Ya, jadi kita gini. Berapa itu? Kalau kita pesan 50 kalau atau menurut saya nih ya, yang pertama yang kita bantu itu adalah orang yang susah. ya. Orang yang punya kemampuan untuk memasak, dia tidak ada yang akan dimasaknya, ya kan? Sekaligus kita sudah memberikan keterangan pekerjaan kepadanya. Mana tahu dari tahap awal dia misalnya memasakkan untuk 50 gitu, tahu-tahunya dia bisa makan juga sekeluarga dari situ. Itu salah satu di antaranya. Kita beli sama dia, misalnya kalau udah 20.000 ya, kita kasih misalnya ini beras dan ini uang untuk belanja, bisa enggak 50 box, itu contohnya seperti itu. Nah, kalau 50 box, tentu kita cari lagi lokasinya yang orang-orang juga susah di masjid yang di kampung-kampung itu, memang orang susah-susah semuanya. Coba drop ke sana, apa nih, nasi bungkus ini dibagi ke sana, kemudian kita ambillah videonya kan, ketika kita itulah yang akan mengisi nanti web kita itu, supaya nanti
Yayasan Bina Ranah Rantau itu semuanya dibina. Itu yang membina orang yang susah menjadi tidak susah lagi. Bukan cuma berkah-berkah berikutnya, mungkin barangkali bisa nambah gitu. Karena donatur kita pasti nambah lagi. Kenapa? Kita sudah viralkan itu awal. Nah, jadi sekarang kita tidak usah paksakan terlalu banyak, jangan terlalu berat kita. Sesuai kemampuan kita aja dulu. Misalnya keluarga-keluarga minta, nih kita mau Jumat berkah nih. Ya anak berapa orang nih? Nah, kamu nyumbang berapa untuk satu bungkus? Kalau anaknya banyak sekian. Kita tentukan aja sekarang, ya jadi nggak berlama-lama, dari kita dulu untuk ini ya. Berapa bungkus dari kita nih? Ya gitu aja. Itu 100.000 berarti berapa? 5 kotak ya? Nah, Ya 5 kotak kalau 100.000 itu. tolong ditulis Bu Evita. Jadi masing-masing kita biar ini dulu nanti bisa cari tempat yang lain ya. Nah, biar nggak membuang-buang waktu karena kebetulan nih juga hampir lobet nih Undo HP-nya. Ya setuju tuh. Jadi 100.000 ya kan? Satu orang. Undo Kalau yang lebih 100.000 banyak berarti apa-apa. 5 ya. Coba ditulis aja Bu Evrita. Siap. Ya, Pak Nas berapa? Saya itu dulu Pak Bu Evrita, kalau 10.000 saya 10 kota aja dulu. Kalau 10.000 10 kota, kira-kira ada nggak yang 10.000 itu bisa ya? Kalau Nggak ada, biasanya kan? kita ya sharing pengalaman ya Bu untuk nasi kotak itu. Nasi kotak itu kita di sini juga menyediakan biasanya itu tiap hari Jumat ya. Itu budgetnya di 12.000. Oh, ada ya? Iya, Ya, nasi Padang ke Bu Sekretaris. Kalau di sini, kalau di kompleks ini, memang ibu-ibu itu biasanya bikin sarapan pagi ya, yang jual sarapan pagi. Jadi ibu-ibu komplek menitip untuk Jumat Berkah kepada ibu tersebut yang membuatkan Jumat Berkah dan membagikannya seperti itu, Pak. Itu dia, benar itu memperdayakan orang. Dan 12.000 saya aja. juga pernah dapat proyek ini dari Dompet Duafa ya untuk masjid. Jadi beberapa kali saya dapat program ini. Terakhir itu saya dapat program itu adalah memberi makan jemaah di masjid. Jadi jamaah yang kita kasih makan itu adalah jamaah yang sholat ke masjid. Setelah dia sholat, terus dikasih berbentuk kupon. Jadi ditunjuklah sebuah rumah makan, misalnya di sini. Jadi ketika mereka selesai sholat dikasih kupon dan kupon itu ditukarkan di rumah makan yang sudah kita kerjasamakan tadi. Oh, begitu. Itu saya pernah dapat programnya dari Dompet Duafa. Lalu berarti kita sudah standby di rumah makan itu. Bukan kita, Bu. Jadi kita itu kita sudah kerjasama dengan tadi kata Pak Nas itu kita tunjuk nih orang yang buat memasak. Kita sudah kerjasama dengan orang memasak tadi. Nanti di masjid itu kita sediakan hanya kupon, bukan nasi tadi yang kita bawa ke masjid. Dan ke mereka, jadi untuk pengambilan videonya nih, kita kan harus punya. Ini kan untuk branding sebenarnya ya. Ya ini kita buat branding nih. Memang kalau untuk yang tadi Bu Sekretaris katakan tuh memang kita ada program juga tuh nanti namanya makan siang gratis. Kita arahkan ke sana. Cuman makan siang gratis itu memang kita wajibkan orangnya sholat di masjid tersebut. Jadi tujuan kita adalah untuk memakmurkan masjid. Setelah mereka sholat, terus dikasihlah, karena ini kita pakai orang ketiga, karena kita tidak menyediakan makan di masjid ya. Nanti boleh aja kalau untuk branding berarti nasi yang kita pesan itu kita bagikan di masjid sebenarnya bisa juga. Terus saya juga pernah ada programnya itu adalah sedekah subuh ya. Sedekah subuh itu adalah jadi kita menyiapkan sembako di masjid
Setelah mereka selesai sholat subuh ya, kita memberikan sembako seperti minyak goreng kah, beras kah, dan Sayur sebagainya. kah? Seperti ya sayur. Nah, karena saya beberapa kali pernah ngejalani program dari Dompet Duafa itu, termasuk Ramadan kemarin itu saya dapat 2 program. Yang pertama itu adalah santunan anak yatim. Jadi anak yatim itu diajak belanja sama kita ke sebuah mall dan sudah dibudget 700.000, dan kita minta pendampingnya mendampingi si anak tersebut bebas memilih baju yang dia suka, cuman budgetnya sudah kita tahu budgetnya di 700.000. Termasuk di awal Ramadan itu saya dapat apa ya, mukernah dibagikan ke para kaum ya dianggaplah duafa ya, seperti itu. Maaf nanya nih Bu Evrita, yang 700.000 tuh per person, per orang atau untuk seluruh yang diajak Per ke sana? anak Per anak. 500.000. Iya, Jadi iya, jadi iya. budget per anak itu saya dulu kemarin itu dapatnya per anak itu 500.000 dan 200.000 itu adalah uang saku. Jadi yang 500 itu budget bajunya. Terus pada sore harinya kita ajak mereka buka puasa di salah satu restoran. Nah, di sini kalau mau branding ya disitulah mungkin yayasan bisa mengambil dokumentasi dan sebagainya. Seperti itu. Itu maaf ya, itu udah bisa masukan buat kita YBRR, dan itu udah bisa juga karena Bu Evrita itu sudah terlibat, maksudnya sudah menjadi pengurus di yayasan ini. Nah, itu kasihkan gitu supaya menarik lagi donatur-donatur yang lain, supaya kedepannya kegiatan kita bisa berjalan lagi. Bagaimana kira-kira? Ya, saya tertarik ya dengan apa yang Rumah Berkah, kemudian sholat subuh berjamaah. Memang masjid-masjid sekarang kan sepi kalau subuh itu. Iya, Tapi jadi untuk bagaimana menarik kita meramaikan masjid itu di waktu meramaikan subuh. masjid, jadi kita ada umpannya di sana. Nah, kita kalikan kultum, ya mengikut kultum misalnya subuh, ayo nanti dibagikan lagi sarapan pagi, lontong atau apa, serahlah gitu ya. Pasti ramai masjid. Nasi uduk. Ya, nasi uduk. Nah, nanti kita membagikan orang yang tukang nasi uduk di sana. Kita bawa modal ini, Bu, tolong dimasakkan ini untuk sarapan pagi, nasi uduk. Nah, dan kita tidak cari orang yang sekitar masjid aja suruh masak nasi uduk. Gratis. Gitu loh. Nah, jadi itu adalah salah satu di antaranya, kita memperdayakan masyarakat lingkungan itu yang berdagang terbantu, kemudian masjid bisa ramai gitu loh. Nah, kadang-kadang nasi uduk itu orang yang dari jauh-jauh, tapi dia dekat masjid, tetapi dalam masjidnya tidak ada gitu. Nah, jadi bagaimana meramaikan nasi uduknya laku, kita juga berkontribusi dan kita juga mensiar. Itu saja. Bagus itu Bu Evrita, Bu Sekretaris. Sebagai sharing aja, sebenarnya tadi tanggal 11 itu saya sudah ada agenda sebenarnya, karena saya itu lebih banyak agendanya sebenarnya ke edukasi ya. Kita ngadain kayak workshop atau pelatihan pengelolaan keuangan bagi ibu-ibu rumah tangga. Pada tanggal 11 besok kebetulan itu kita dananya saya kebetulan kalau itu kegiatan itu banyak dananya itu karena saya pengurus di Masyarakat Ekonomi Syariah ya di bawah Erick Thohir. Jadi saya sering dapat dananya ya dari perbankan sering dan sebagainya. Jadi tanggal 11 itu kita ngadain di Pemda ya, nanti mungkin kalau YPBR bisa mau join berarti mengirim ibu-ibunya untuk kegiatan tersebut. Nanti mungkin di situ udah mulai di branding.
Ya. Jadi kita ngadain kegiatan pelatihan bagaimana ibu-ibu rumah tangga itu bisa mengelola keuangan. Seperti itu. Untuk kegiatan kali ini saya didanai oleh Prudential. Hmm. Bagi sponsor. Alhamdulillah ya, kita sudah ada, maksudnya bisa bergabung dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Bu Evrita. Itu sudah meningkatkan apa ya, untuk YBRR juga ya, udah bisa bergabung di sana. Nah, itu hari Selasa kapan tuh Bu Evrita? Selasa tanggal 11 September. Kalau iya nanti mungkin saya kasih undangannya. Di mana Jadi tuh? kita hanya peserta itu hanya dari perempuan karena target saya itu adalah ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu majelis taklim yang pengelolaan keuangannya. Jadi di situ kita itu memberikan mengedukasi lah masyarakat Ya, ya. bagaimana mengelola keuangan yang baik seperti itu. Dan untuk saat ini saya baru bisa menyediakan transportasi buat ibu tuh sebesar ada sedikit. Jadi buat transportasi si ibu yang datang ke kegiatan karena target kami itu di maksimalnya ada 200 orang. Nah, itu disitulah kita gunakan juga sekaligus tatap muka kita. Bisa nggak? Tatap muka karena saya event kegiatan ya Bu ya. Mungkin tatap muka di beda apa ya? Di beda kegiatan ya karena Iya, kebetulan maksudnya setelah acara itu. setelah Kan acara kita itu nggak lama mangga lagi. silakan aja, cuman nanti lokasinya di mana saya kembalikan aja kepada bapak-bapak ibu ya. Mungkin tanggal 11 itu tadi saya bilang nggak ada karena memang saya sudah ada agenda, udah jauh-jauh hari sudah ada agendanya seperti itu. Kita serati Iya. hari Selasa ya. Sampai jam Selasa tanggal berapa? 11 September kita ngadainnya di Jam berapa Bu? Jam berapa? Dan itu di Eh, Bogor ya Bu Evrita? Iya, kalau kegiatan itu karena kita mengundang dari Pemda pusat ya, Bogor. kita di Pemda Kabupaten ya, Bu, itu acaranya sampai Johor ya. Oh, hilang-hilang. Cuman Mbak Ada itu ada kegiatan raker kalau nggak salah, karena tadinya awalnya kan ketua itu saya 4 tahun yang lalu ya. Terus kemarin itu saya serahkan ke teman ya mungkin raker buat pengurus yang baru. Ya, tapi boleh ya saran ya, kebetulan kita belum ada uang ini. Ya Pak Yos ya, Ya, Pak Hamzah. kan kalau Ibu Unda Lailik tuh banyak tuh, saya lihat tuh perempuan-perempuannya. Nah, boleh diajak ke sana. Nanti mungkin termasuk kan ada perempuan Icmi ya, kalau nggak salah ya. Iya, iya. Boleh gabung. Itu maaf ya, dikasih transport ya, biar tahu nanti kalau kita mengajak kan setidaknya kita. Untuk saat ini saya mungkin karena targetnya kemarin hanya warga Bogor ya Bu ya, kita baru ngasih transport itu sekitar 50.000. Iya, Plus makan plus snack dan makan siang. Ya, jadi nggak apa-apa. Jadi sebagai Karena gambaran. satu orang itu budgetnya baru 100.000 kemarin, jadi tapi 100.000 itu kita bagi menjadi snack, makan siang, dan transportasi. Nah, berapa orang nih Bundo bisa mengajak nih orang dari? Boleh berapa, tapi kirim datanya ke saya, nanti saya confirm ke panitia. Oke, kira-kira 10 bisa? Bisa. Oh ya, jadi dapat gambaran kita. Jadi hari Selasa depan berarti kita sudah mulai ya kegiatan. Dan Bundo berharap kepada ketua yang baru Pak Hamzah, ketua yang baru, sekretaris yang baru Pak Evrida, Bu Evrita, maksudnya Pak Hamzah, Bu Linda. Jadi bisa setiap hari itu walaupun sedikit kita bisa masuk di WA. Jadi ada perkembangan apa kita udah tahu gitu. Jadi masing-masing kita bagaimana kalau setiap hari itu entah malam entah ini
Sedikit aja. Jadi kita sudah hadir di WA. Jadi kita tahu perkembangan dan apa yang akan kita lakukan itu kita walaupun hanya bisa di WA, tapi untuk berikutnya kita kan lebih eksis ya. Jadi maksud saya tuh bisa nggak menunggu-nunggu, nggak ini gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pengurus yang baru sekarang nih, Bu Evrita, untuk sangat terima kasih benar. Kenapa? Kita bisa langsung extend Selasa depan. Nah, itu intinya. Terima kasih Bu Evrita, nanti akan dikabari gitu ya. Nah, 10 orang akan Bundo ajak ke sana. Karena target saya 200 Ibu. Untuk saat ini Ibu bisa 20, kalau memang pasti 20, nanti saya ambil slot 20 orang. Oke. Nah, Iya, tapi iya. pastikan karena saya harus laporan ke pusat itu sebanyak 20 orang gitu loh. Jadi kalau sudah saya kasih slot, berarti saya tidak ambil 20 itu udah jatahnya Ibu gitu. Oke, makasih banyak. Nah, itu Bu Evrita itu hajatnya ini masyarakat ekonomi syariah. Iya. Acaranya ya. Ya. Barangkali bisa dikolaborasi sama YBRR, mungkin Bunda Leli bisa. Karena ini kita sudah selesai semua karena udah mepet ya Pak. Jadi untuk YPBR mungkin belum bisa nimbrung di kegiatan itu, tetapi untuk dokumentasi paling ya. Dokumentasi ya. Nanti mungkin event berikutnya bisa saya kolaborasikan Pak. Sebenarnya juga saya banyak ada tawaran juga dari Bank BTPN Syariah ya untuk mengadakan event ya, cuman belum saya ambil. Dan itu kalau memang mau diarahkan ke YPBR saja. Kalau siap. Nah, kan itu sebagai Oke, sekarang itu yang kita harapkan. kita percayakan nanti kepada Bu Evrita untuk mengaturnya sama ketua kan, sama bendahara. Mudah-mudahan ini bisa. Saya nggak bisa ngatur Pak, saya mau baru belajar di sini. Kita sama-sama belajar di sini Bu. Iya, Sama-sama kita belajar dan sama-sama. bekerja sambil belajar. Iya, Bu Evrita, sedikit nih ini Bunda, soalnya waktu itu kita hanya sebentar dan tadi baru masuk ya kan. Berarti lokasi apa tempatnya Bu Evrita di Bogor ya? Ya, saya pernah diminta sama apa untuk jadi ketua apa Ikatan Bundo Kandong Bogor, cuman saya nyerah. Iya, waktu itu udah Bundo masukkan di sana kan. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti kita tetap tayang setiap ini. Jadi untuk ini berarti walaupun kita itu bukan ini dalam ini syariah ya, tapi kita sudah bisa nanti setelah acara Bu Evrita walaupun setengah jam 1 jam kita sudah bisa tatap muka di Bogor. Kita kondisikan saja kita ketemu di Bogor. Bagaimana Ibu. Pak Ketua? Pak Ketua gimana? Iya, alamatnya nanti nanti saya share. Walaupun nanti eventnya ini bukan event YPBR, tetapi dengan ada dokumentasinya, nanti saya bisa naikkan beritanya untuk YPBR. Ya, alhamdulillah itu yang kita harapkan. Mana Pak Ketua tadi Pak Hamzah nih? Itu Lobet. Ya. Iya. Ya, jadi nanti kita intinya bisa ketemu dan memulai acara kita itu di Bogor pada tanggal 11. Biasanya Bu Evrita jam berapa itu? Saya pagi sudah ada di kegiatan, Ibu. Iya, enggak kegiatan yang syariah nih jam berapa itu? Jam 8 kebetulannya. Oh, enggak bisa jam 9-an gitu. Emang udah di ini ya, udah jam 9 acara sudah mulai karena ada sambutan dari PLT Bupati juga ya. Ya, kita membawa orang dari Jakarta kan. Enggak apa-apa sih. Ya, jam 9 kita sampai di tempat bisa enggak? Bisa. Nanti dikondisikan. Jadi Bundo 20 ya, 20 orang 20 bawa saya ya. kasih slot Bu ya, nanti saya info panitia. Tapi 20 itu nanti jangan kurang Ibu ya, karena laporan saya nanti. Iya.
Dari Icmi akan dibawa juga nih. Iya deh. Kalau begitu dilanjut sampai yang ke yang lain, Oke, Pak Jafar. selanjutnya masalah ini angka untuk nasi kotak ini kan tadi Pak Ketua juga ini 10.000 ya. Memang kalau terlalu besar juga budgetnya 20.000 tadinya bisa untuk 10 orang paling jadi 5 orang. Nah ini di 12.000 juga sedang nih kayaknya ini. Kira-kira Iya, Pak iya. Nas, Nas. Kalau di Ya. sini sih di 12 sampai 15 sih, Pak. Nanti coba Ya. dihitung lagi aja. Mungkin dibudgetkan 12 sampai 15 lah. Ya, kita masih baru-baru ini apa di 12 dulu lah ya. Iya. Iya, oke. Udah. Jadi kalau begitu Bunda bisa 10 bungkus dari Bunda ya, 120 Siap, ya. dicatat. Iya, siap. Siapa lagi nih, Pak Pak Nas. Jafar, Pak Nas. 12.000 budgetnya nih. Jadi biar lebih banyak nanti buat jamaah dapatnya. Berarti Bunda 120 ya, bukan 100.000 ya. Iya, Ya, boleh 120. 120. 120. Ya, saya Panas juga berapa? 10 juga. Panas 120. Ya. Saya 10. Pak Yusril 120. 120. Pak Yusril 120. Pak Frita. Sama aja. Pak Hamzah mana ada? Mungkin Pak Hamzah tadi udah 10 bilang. juga. Udah Ya, kompok. 120 juga sama Pak ya. Hamzah. Ya. Ya, nanti Pak ini mengikuti barangkali itu Pak Hamdan sama Bu Linda nggak keberatan lah itu. Jadi kita Siap. yang berapa nih? 7 orang nih ya yang hadir nih. Yang Pak maksudnya Gofur 10 juga. Jadi udah ada 7. ya. Dan 70 tuh tahap pertama cukup lah. Iya, 70 tahap pertama nggak apa-apa lah. Ya, baik. Nanti 10 juga ya. ya. 10 juga ya, Pak. Pak Iya, Gafar ya. Panas juga sama 10 nih. Ya, berarti Mana tuh Pak Jafar 20. 10 aja. 10 aja. Nanti nggak enak dengan tidak enak dengan Pak Ketua dan Pak Yusril nanti. Sedekah ada pakai nggak enaknya ya. Nggak apa-apa. Kita mulai dari yang kecil-kecil untuk dari yang kecil untuk sesuatu yang besar gitu. Nah, nanti kan karena kita ada 7 orang di sini yang mestinya ada Pak Amdan. Semangat nih ya Bunda nih, Bu Efrita, semangat nih. Aduh, alhamdulillah gitu ya. Kalau untuk ibadah ini enggak ini. Jadi karena kita ada 7 di sini, ya, maksudnya Pak Hamdan, Pak Hamzah, Bu Linda. Nanti tolong Pak Yusril dimasukin lah Pak Mukti Ali. Nanti ada lagi satu lagi yang Bunda masuk. Jangan iya aja nanti, maaf ya. Nanti segera jadi biar tahu mereka. Terus ada satu lagi nanti Diki dari Kemenkumham. Dia ingin bergabung, Bunda gabungkan juga nanti. Jadi sementara kita ada 7 orang, jadi 70 lah, 70 bungkus ya Bu Evita. Alhamdulillah. Mungkin ada titipan satu lagi. Berarti kita berharap nanti ada di Bogor lokasinya ya. Berarti dekat Ibu Evita, dekat nggak jauh dari tempat memasak yang kita harapkan supaya nasi itu tidak terlalu dingin gitu ya. Kemudian yaitu lokasi ya ataupun sasaran kita itu berarti masjid yang sedang gitu. Kira-kira yang ada di dalamnya itu cuma antara 60-70 gitu ya. Nah, kalau lebih nanti kita berikan dalam masyarakat lingkungan 50 kita targetkan, nanti kan orang akan datang. Biasanya nggak bisa kita ngepasin ya Pak Jafar ya, Pak Ustadz. Ya betul. Kalau kita targetkan 50 nanti datang lagi jadi 70 lah ini kita. Soalnya kalau kita ini kan 70 ada yang datang lagi kita jadi nggak enak nih. Bunda, kita kan lagi mencari masjidnya juga nanti, karena nanti yang masaknya ini kan dari orangnya Pak Nas ya, pasti itu siapa namanya? Nanti kan kita cari masjidnya yang agak-agak sepi.
Ya, samalah di mana aja kita Nanti sama-sama mencari nanti ya. waktunya kapan kan? Cuman kita sekarang ini udah tahu angkanya kan, udah tahu Ya, jumlahnya. Jadi nanti ya, yang ya. masaknya itu kan sudah bisa memperkirakan. Ya, Jadi baru nanti kita siapin dokumentasi, spanduk kita siapin. Mungkin di atas tanggal 15-an mungkin kita ini Jumat depannya lagi kan. Tanggal ya, 11 ya, ya. itu ada Jumat kegiatan depan nih ya, sama setelah tanggal sekretaris 11. kan. Mm-mm. Ya, nanti di atas itu tanggal. Alhamdulillah, Bunda senang benar nih hadirnya Bu Efrita. Jadi tambah semangat kita nih. Soalnya yang sudah melalui, kalau kita-kita yang ini belum dapat gambaran gitu yang pas gitu. Nanti mudah-mudahan di mana aja, ada di tempat Pak Nas, ada tempat Bundo, tempat siapa, nanti bisa tempat Pak Hamzah, yang mana yang kondisinya sesuai dengan yang kita targetkan. Iya, iya. Pak Nas. Pak Ya, Nas, ya, ya. jadi ada 70 nih rencana, baru 70 kotak nih. 70 kotak. Nah, Berarti jadi kita harganya kan per kotaknya 12.000. kotak 12.000. Ya. Nanti kan kita koordinasi dulu dengan orang yang mau masakkan itu, ya kan? Ya. Nah, ini kita butuh 70 kotak, ini uangnya sekian, ya kan? Nah, tolong dimasakkan, nanti dibagikan di sana. Tentu masjidnya kita cari, Pak. Jangan kita bilang bagikan di sana dulu, Pak. Jadi nanti kita kumpul di sana, kita videokan, nanti kita yang di masjid yang mana kita pilih dulu. Mungkin Ya, mereka kita masa nggak tahu survei dulu masjid yang masjidnya. mana kan. Nah, kita Jadi cari juga, masjidnya. mungkin Panas bisa cari sekitar sana yang agak kurang ramai kalau untuk Jumatan kan. Ya, ya. Bisa gantian nanti di tempatnya di Bogor atau nanti di Depok atau di mana kita bisa bergantian. Iya, iya. Sambil Biasanya jalan. Saya itu gini, Ya silakan Bu ya. selama September ini khutbah penuh ya. Penuh ya. Tapi kampanye masjidnya yang saya khutbah itu padat-padat semua gitu ya. Ya, rame gitu ya. Rame Bukan ya. di pinggir. Yang September itu Iya. penuh. Tempat Pak Ustadz ya. Iya, kemudian besok normalnya itu yang siswa ya, ada siswanya aja 3.000 ya. Maksudnya Dan begini Pak Nas, Bunda ngasih informasi sedikit. Kalau ada teman-teman kita yang mau donasi, ya mana tahu ya ada yang berdonasi ikut kita, boleh nanti kita ini kan ya. Masing-masing ada yang teman-teman kita yang ingin berdonasi, boleh kita masukkan juga gitu. ya. Jadi Bu Laili, ini caranya, ya teknik kita. Ya dari YBRR ini kita datang ke wilayah orang. Kebetulan dia ketua IKM di sana. Nah, kita mau bantu nih orang susah di sini tempat masjid donasi. Nah, coba dari apa ini, dari ketua berapa? Nanti nambah itu. Pasti dia kita tumpukan bahwa ini kita dari YBRR ini nih bantu nih. Nah, nanti coba panggil tokoh-tokohnya berapa bungkus. YBR masing-masing 10 bungkus, 10 bungkus. Nanti dia akan cari inisiatif. Jadi kita pancing yang orang kita itu yang suka memberikan donasi gitu. Nah, nanti dengan sendirinya yayasan itu akan berkolaborasi dengan teman-teman kita. Ya orang-orang apa juga, orang IKM juga. Nanti di Tangerang Selatan banyak itu. Nanti kita bantu apa? Ya, mudah-mudahan niat baik kita terlaksana nih. Ya. Nah, sementara apa kita ini nih dia mau lobet nih ya. Ya. Coba. Ya. Kalau di Bundo udah kalau di Bundo udah, coba dilanjutkan yang lain. Terus kita simpulkan aja karena udah malam ya. Jadi Bu Efrita banyak channel yang saya tangkap. Alhamdulillah ya. Ya, yang pertama yang belum diambilnya, Bu, kalau memang ada yang channel-channel yang belum sempat ambil itu, nanti kita carikan lokasinya dan di mana kita adakan. Nah, itu Bu Efrita. Nanti apakah kita bisa apakan, tetapi coba dulu yang pertama sekali itu donasi kita.
yang berikutnya kan kita cara mengambilnya seperti itu. Oh ya Pak Nas, nanti kalau nasinya sudah ada 70 kan kontribusi transportasi ke masjid itu gimana teknisnya tuh nanti? Jadi nanti kita cari orang yang dekat dari masjid itu Pak, yang memasak. Yang di sekitar masjid ya. Ya, jangan cari yang jauh-jauh. Jadi Iya. Jadi kita memanfaatkan orang-orang di sana, ditanyakan Iya. pandai masak ya. Bisa enggak Kita hanya memberikan nasi bungkus saja, enggak ada yang lain gitu. Iya, jadi nanti kita siapin spanduk. Nah, itu. Spanduk kita udah ada Pak Yusril. Kita kumpul ya. Nah, Bun Noh. Ya. Spanduk yang dulu tetap dibawa ya, kan ada spanduk kita satu dulu yang ini. Nanti nama judul spanduknya mungkin beda lagi Bun Noh. Iya benar. YBRR ya kan mengadakan Jumat Berkah gitu kan. Ya. Boleh nanti tambah lagi ya. Nanti Pak Yusril aja mungkin kita nanti paham itu untuk membuat spanduk. Ya kita inilah urunan lah ya. Ya nanti kita atur aja itu. Ya. Kita nanti untuk operasionalnya kan kita udah ada pengurus itu, nanti pengurus yang ngatur itu bagaimana caranya. Iya. Jadi kalau dulu memang kita aja kena pengurus belum ada kan. Sekarang pengurusnya gimana caranya? Ada spanduk apa? Itu nanti ya kita serahkan. Malam ini ya kita lihat perkembangannya sudah cukup bagus ya dari dialog kita. Walaupun santai-santai begini, tetapi sudah ada program yang jangka pendek yang kita lakukan. Oke, kira-kira udah itu ya, mana Bu Efrika tadi? Ya, Buya. Kalau gitu Panas ditutup doa sama Buya mungkin nggak? Ya, Buya lah mau menutup dengan doa. Tutup dengan doa. Buya Gafar. Ya baik, ya alhamdulillah kita sudah membahas program-program yang akan kita laksanakan dalam jangka pendek ini. Mudah-mudahan rencana kita itu terlaksana dengan mulus tanpa ada hambatan. Untuk itu marilah kita ya kita akhiri pertemuan kita ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalalika al-karim wa dhimi sultanik. Allahumma arham jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'di tafarraqa ma'suma. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Efrita, nanti kan yang sudah donasi sudah 7 orang ya. Nanti tolong dibuatkan saja listnya di grup bahwa kita donasi untuk itu. Nanti kan bangsa yang tidak hadir kan nanti bisa ngisi masing-masing itu aja. Lalu rekening ya, nomor rekening. Ya, nomor yang donasi malam ini kan orang-orangnya itu nama-nama. Ya, rekening kita sudah ada, langsung ke rekening YBRR aja. Oh gitu ya, ke rekening YBRR boleh. Ya, nanti dikirim lagi di grup. Oke. Iya, nanti dikirim lagi. Ya. Nomor rekeningnya. Rekening ya. Oke. Nah, ya udah. Demikianlah. Udah ya Pak Yos. Ya, siap. Kita tutup ya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.